Yang terjadi justru sekarang ini ketika kita itu menggaungkan khilafah dikatakan sebagai ahistoris. Padahal kalau kita membaca sejarah itu justru kita ini sebenarnya sedang melanjutkan respon para tokoh ketika itu. Jadi malah justru inilah yang sesuai dengan sejarah itu atau sesuai dengan. Kenapa ada pengaburan begitu Ustaz? Jadi seolah-olah khilafah itu di luar kesadaran sejarah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita membahas catatan Ustadz Ismail Yusanto di majalah Al-Wa'i terbaru di bulan Januari ini tentang butuhnya kita 3 kesadaran. Untuk itu kita akan memperbincangkan ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di majalah Al-Wa'i terbaru Ustadz Ismail menyebutkan umat ini butuh 3 kesadaran ya. Pertama kesadaran historis Islami, kedua kesadaran politik Islam, dan yang ketiga kesadaran partisipasi ya. Kenapa 3 kesadaran ini kita butuhkan? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kesadaran historis. Itu penting oleh karena umat Islam sekarang itu tidak bisa dilepaskan dari umat Islam di masa lalu. Apa yang terjadi sekarang sesungguhnya terkait erat dengan apa yang terjadi di masa lalu. Dengan demikian, karena itu jika kita ingin mengetahui mengapa umat Islam menjadi seperti sekarang ini, jawabannya sesungguhnya ada di masa lalu. Dan kita semua sudah tahu bahwa umat Islam ini hari begini rupa lemah atau mundur di segala bidang, terutama di bidang politik, itu tersebab oleh karena umat tidak lagi hidup dalam kehidupan Islam. Umat tidak lagi dipimpin oleh seorang pemimpin yang semestinya memimpin, hidup dalam sebuah institusi yang memang institusi yang didirikan atau yang dibentuk sesuai dengan ajaran Islam. Itulah khilafah. Selepas Khilafah Utsmani 1924 runtuh itu. Nah karena itu meski juga kemudian umat harus memahami kenapa dia bisa runtuh. Karenanya maka kesadaran historis itu akan menentukan bagaimana umat itu membaca situasi ini hari. Bahwa situasi ini hari sesungguhnya adalah akibat dari sebuah sebab yang lebih besar itu. Karenanya maka ketika umat itu berusaha untuk mencari penyelesaian atau mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi ini hari, itu berpulang kepada apa yang dia pahami sebagai penyebab itu. Gitu. Ibarat kata kalau sebabnya itu adalah genteng bocor ya tentu ganti genteng gitu. Tapi kalau persoalannya adalah pondasi yang rapuh maka ganti pondasi kan gitu. Jadi solusi itu akan terkait dengan akar masalah. Sama seperti halnya kalau dalam dunia kesehatan itu terapi bergantung kepada diagnosis itu. Nah, disitulah pentingnya kesadaran historis itu. Ya, terkait dengan khilafah tadi Ustaz ya. Dalam tulisan ini Ustadz banyak menjelaskan ya bagaimana dari segi sejarah respon umat Islam saat khilafah itu diruntuhkan. Misalkan pada bulan Oktober 1924, lebih dari 500 tokoh umat dari lebih dari 30 organisasi, diantaranya Muhammadiyah, Al-Irsyad, Syarikat Islam, itu menyelenggarakan Kongres Al-Islam kedua di Garut dalam merespon runtuhnya khilafah. Kenapa Ustadz menganggap penting kita itu mengetahui sejarah ini? Ini menunjukkan bagaimana respon umat terhadap runtuhnya khilafah. Respon itu akan menunjukkan seberapa penting hal itu di pandangan tokoh-tokoh
umat Islam pada waktu itu. Ketika mereka bereaksi begitu ruka sampai kemudian dalam hitungan bulan mereka bertemu, dan di dalam kesimpulannya dikatakan bahwa Oktober Oktober 1924. Iya. Berarti kalau resminya Maret itu berapa bulan berarti ya? Iya, beberapa bulan. Tapi itu adalah kongresnya. Sementara reaksi itu sebenarnya sudah muncul sejak minggu-minggu pertama selepas itu. Kongres itu kan satu forum yang memang memerlukan penyiapan dan sebagainya. Itu menunjukkan bagaimana mereka memandang soal itu. Menunjukkan bahwa mereka memandang itu sebagai sesuatu yang penting gitu. Nah, peristiwa itu atau sejarah itu ini hari itu tak banyak diungkap. Kalau dia tidak banyak diungkap, maka kemudian umat sekarang tidak mengetahui bagaimana tokoh-tokoh itu bersikap terhadap soal khilafah. Yang terjadi justru sekarang ini ketika kita itu menggaungkan khilafah dikatakan sebagai ahistoris. Padahal kalau kita membaca sejarah itu justru kita ini sebenarnya sedang melanjutkan respon para tokoh ketika itu. Jadi malah justru inilah yang sesuai dengan sejarah itu atau sesuai dengan. Kenapa ada pengaburan begitu Ustaz? Jadi seolah-olah khilafah itu di luar kesadaran sejarah Indonesia. Jelas bahwa ada diinginkan Islam itu tidak muncul di dalam konstruksi peri kehidupan bahkan sampai kepada kenegaraan di negeri ini. Mengapa jika dibiarkan penulisan sejarah itu sesuai dengan fakta sejarah yang sebenarnya, semuanya akan tanpa Islam. Mulai dari kebangkitan nasional itu sesungguhnya dipelopori oleh syarikat Islam. Kemudian penyelenggaraan pendidikan itu dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Islam. Kemudian Khilafah Utsmani runtuh, lalu respon seperti apa, itu Islam. Lalu kalau kita bicara tentang TKR, TNI, TKR, BKR oleh PETA, kemudian Hizbullah itu Islam gitu. Lalu konstituante itu sesungguhnya yang masih membicarakan Indonesia yang berdasar Islam dan seterusnya. Termasuk Bung Tomo di Surabaya ya. Itu Islam. Resolusi jihad Islam. Kemudian bagaimana Bung Karno itu menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menanyakan respon yang semestinya dilakukan atau ditampakkan ketika mengetahui bahwa Belanda akan masuk lagi Indonesia. Itu juga semangatnya Islam. Semuanya Islam. Nah, kalau dibiarkan begitu saja, maka negeri ini itu menjadi memang betul-betul sesuai fakta itu Islam gitu. Spirit Islam yang sangat menonjol dan itu tidak dikehendaki. Karena itulah maka ada upaya yang sangat jelas apa yang kita sering sebutkan sebagai penguburan dan pengaburan sejarah. Ya, gitu. Baik Ustaz Ismail. Pembahasan itu sangat menarik ya, tapi saya ingin masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang pentingnya kesadaran politik Islam. Apa yang Ustaz Ismail maksudkan dengan ini? Nah, ketika sudah tahu bahwa dulunya kita ini begini, lalu kita menjadi begini tersebab seperti yang tadi sudah disampaikan, maka di situ kita pasti akan bicara tentang mustinya bagaimana gitu. Ketika mustinya bagaimana ya akan kembali lagi kepada pangkal itu. Kalau begitu kita mestinya hidup di dalam kehidupan Islam. Kehidupan Islam itu apa? Kehidupan yang di dalamnya diatur dengan syariah secara kafah. Nah, ketika seorang muslim itu punya kesadaran bahwa dia tidak boleh dirinya dan masyarakat negaranya tidak boleh diatur kecuali dengan Islam saja atau syariat Islam saja, itulah yang saya maksud sebagai kesadaran politik. Nah, gitu. Berarti politik di sini dalam pengertian pengaturan urusan umat ya. Pengaturan urusan umat bahwa mestinya umat Islam itu diatur dengan Islam gitu. Ya, baik Ustaz Ismail. Kemudian yang ketiga, kesadaran partisipasi. Apa yang dimaksud nih? Nah, setelah tahu bahwa umat Islam itu harus diatur dengan syariat Islam saja, dan kemudian sementara dia menyaksikan ini hari itu tidak terjadi, maka mestinya umat akan tergerak untuk melakukan perubahan. Itu perubahan guna mewujudkan apa yang semestinya harus diwujudkan, yaitu tatanan kehidupan yang berdasarkan atau yang diatur dengan sesuai dengan aturan Islam. Nah, ketika umat itu tergerak untuk melakukan sesuatu bagi perubahan, itulah yang saya maksud sebagai kesadaran partisipasi. Nah, apa kunci yang paling penting ya sehingga umat itu mau bergerak untuk berpartisipasi dalam bagian perjuangan Islam itu? Ya,
dorongan utamanya tentu adalah akidah. Itu akidah yang membawa mereka kepada kesadaran bahwa tidak ada kebaikan kecuali hidup ini sesuai dengan Islam, diatur dengan Islam dan untuk Islam. Disinilah pentingnya penanaman tauhid, ya, penjelasan akidah yang kokoh, tapi sekaligus juga akidah yang produktif, artinya akidah yang mendorong amal gitu. Kalau di dalam konteks perjuangan ya akidah yang mendorong orang itu untuk bergerak, berpartisipasi di dalam perubahan itu. Itu yang paling penting. Karena itulah maka kita tidak bisa memisahkan antara amal dengan iman, iman dengan amal. Sekali kita itu menjelaskan tentang akidah, harus diikuti dengan buah dari akidah itu, yaitu ketundukan atau ketaatan pada syariah. Sebaliknya juga kalau kita bicara tentang pentingnya seorang muslim melaksanakan syariah, harus didasarkan kepada dorongan keimanan. Gitu. Jadi keimanan itu adalah hal yang penting. Penting. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang pentingnya 3 kesadaran di tengah-tengah umat Islam, ya. Dengan terwujudnya 3 kesadaran ini akan berujung pada perubahan yang sejati, yaitu perubahan yang didasarkan kepada Islam. Pertanyaannya, apakah kita berpartisipasi dalam perubahan itu atau tidak? Tentu karena kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita juga menjadi bagian dari perubahan itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.